Yo haters, hands on Huawei Pura 70 Ultra. Cuman kayaknya kalau sekedar hands on doang, kayak basi ya? Ya. Langsung aja lah, mumpung kita lagi megang The Ultras, ada Xiaomi 14 Ultra, Ada S24 Ultra dan juga Oppo Find X7 Ultra. sekalian aja sambil hands on kita bandingin aja. Ini bukan perbandingan end to end, In depth ya? enggak. Cuman kita mau tahu aja posisinya si Pura 70 Ultra ini di kalangan The Ultras seperti apa? Apakah cuma sekedar Pura-pura. pura-pura ultra, atau ultra beneran? Yo, kita sekarang lagi ada di Taman Burung, Taman Mini. Ya, kita pengen banget kesini ya. Karena memang salah satu highlight dari Pura 70 Ultra kan shutter speednya yang cepet banget ya. Jadi kita pengen bener cobain. Lagi-lagi ini bukan in-depth camera comparison antara semua handphone. Karena itu nanti ada di last cam standing ya masing-masingnya ya. So, kita coba. Mengawali dengan spek dulu, Pura 70 Ultra adalah yang paling gak ultra soal pilihan lensa. Dia cuma punya satu lensa tele dengan 3,5 kali zoom, dimana 3 Ultras lainnya punya 2 lensa tele. Namun dia punya kelebihan soal adanya physical variable aperture barengan sama Xiaomi. Tapi Xiaomi punya sedikit lebih advance dengan steps bukaan yang lebih banyak. Huawei cuma 9 step antara 16 sampai f4, sementara Xiaomi benar-benar incremental naiknya dari f163 sampai f4. Untuk sensor kamera utama hanya S24 Ultra yang belum bermain di sensor 1 inch. Terus buat yang nanya, itu kamera maju mundur buat apa sih? Gimmick ya? Well, iya dan tidak. Tujuan utamanya sebetulnya supaya kamera bumpnya jadi nggak terlalu tebel. Dalam kata lain, sebetulnya dia bisa bikin nggak perlu maju mundur begitu dengan bikin tebel bump kamera utama. Desain choice aja ini sih. Secara hasil, soalnya nggak menawarkan nilai lebih. Yaudah, kita lihat hasilnya. FYI, semua foto yang gue ambil menggunakan opsi AI on karena AI off seringkali terlalu pucat dan warm. Sementara AI on konsisten lebih bagus. Hasil foto Pura 70 Ultra tuh bagus banget ya di semua lensanya. Bahkan zoom di atas range native optical zoomnya pun punya detail yang cukup bagus. Masuk ke kondisi challenging lighting, gas terus. Secara technicals kayak detail, dynamic range, warna on point semua. Tapi pertanyaan pamungkasnya adalah, apakah dia yang terbaik dari The Ultras yang lain? Kalau dibilang lebih bagus dari yang lain, gue rasa enggak ya, masih saling mengalahkan aja. Contoh, di good light, secara exposure dia sering paling over, jadinya skin tone gue dan anak gue cenderung pucat. Tapi secara detail, dia paling bagus tanpa efek sharpening atau noise kayak di S24 Ultra. Yang lebih balance adalah Find X7 Ultra, sementara yang berkarakter Xiaomi 14 Ultra, yang detailnya tuh natural banget ala kamera, nggak ditajem-tajemin. Ini konsisten ya, apalagi kalau dibuat moto si Satis. Pura kesulitan capture skin tone Satis di kondisi mix lighting kayak begini. Tapi kalau udah urusan challenging lighting, Pura berada di atas. Dari extreme backlight sampai night mode di kondisi gelap. Di backlight dia justru paling balance hasilnya, nggak kayak Xiaomi yang foregroundnya udah terlalu gelap, S24 Ultra yang backgroundnya terlalu over, atau X7 Ultra yang mulai ada highlight yang bocor ke shadows. Lalu di low light, enggak deng, Pura nggak teratas ya, lebih ke beda approach aja. Dia night mode-nya approach-nya lebih ke eye pleasing, serba terang, serba saturated. Sementara yang paling persis kondisi asli ya Xiaomi, Oppo di tengah-tengah, sementara Samsung udah terlalu over process, seperti udah berkali-kali kita bilang. Terus lensa lainnya juga, well, di magnifikasi native-nya dia bersaing sih dengan yang lain, dengan S24 Ultra yang ketinggalan karena sensor 3x yang kecil. Cuma kalau kita ngomongin sama-sama hybrid zoom, ke 10 kali misalnya. Smartphone lainnya yang punya telephoto lens kedua lebih baik karena hanya mesti nge-crop dari 5x dan 6x dibanding Pura yang menggunakan base image dari lensa 3,5 kalinya. Hasil dari Xiaomi dan Oppo lihat deh, itu asli goks banget. Satu part di mana Huawei overall menang adalah di special features fotografinya. Pertama ada makro fotografi. Kalau kita kira kemarin Xiaomi itu top abis dengan focusing distance 10 cm, ini Pura bisa 5 cm sob, gokil. Hasilnya juga luar biasa detail dan ya bisa close up banget ya ngambilnya, top. Kedua adalah mode snapshotnya yang bisa mengcapture fast action blur free kayak magic. Nih gue bandingin sama 3 HP lainnya. Gue bandingin di scene yang bukan scene gimmick ya, tapi real life scenario yang paling mungkin kita alami sehari-hari. Sepintas semuanya kelihatan pada sharp kecuali Samsung ya. Nggak di pixel peep aja udah kelihatan nggak sharp tuh, karena shutter yang slow. Kita pixel peep ke sepatu anak gue, dimana itu adalah objek yang paling fast moving ketika dia lagi jungkir balik begini.
Di Huawei sampai jahitan sepatunya aja masih kelihatan cuy, sharp abis. Mode ini sangat-sangat berguna buat kalian yang punya anak kecil ya. Bisa banget moto aktivitas mereka tanpa takut shutternya nggak ngejar. Nah, di Honor Magic 6 Pro kan sebetulnya ada ya mode yang mirip, tapi hasilnya jauh sob. Terakhir, fitur AI Eraser di Huawei itu menurut gue tuh bareng Oppo adalah yang paling rapih di sampel yang satu ini. Nggak kelihatan jomplang antara bagian yang di generative fill sama aslinya. Yo guys, kita lagi ada di Taman Mini, Taman Burung Taman Mini, lagi ngetes video 4K 60 fps. Gimana nih kualitasnya? Bagus atau enggak? Suara juga gimana? Clear atau enggak? Mana nih yang paling bagus di antara keempat smartphone ini? Nah, soal video, semua HP ini bisa 4K 60 fps di semua lensa. Lalu, khusus Pura, ada peningkatan sih dibanding flagship Huawei sebelumnya. Stabil, begitu juga dengan frame rate yang konsisten. Cuma, gue merasa detailnya itu rada soft. Terus seringkali nggak konsisten processingnya. Di video pertama, satis berasa pucat, sedangkan di video kedua, gue nya overexpose banget. Pas gonta-ganti lensa ketika recording juga transisinya rada aneh ya, gambar jadi rusak dulu gitu. Lalu detailnya rada geter-geter kurang stabil. Guys, kita lagi ada di Taman Mini, Taman Burung Taman Mini, lagi ngetes video 4K 60. Untuk sound recording cakep, clean suara gue, stand out. Soal video selfie, ya dia B aja, nggak terlalu tajam dan secara warna ada kehijauan gitu. Lihat frame bagian bawah deh, kenapa makin ke bawah makin berubah warna baju gue. Gue masih paling suka hasil dari Samsung sih, walau memang secara FOV Huawei paling lebar. Oke, kesimpulan kamera ya. Kita ngebahas Pura 70 Ultra. Ya kameranya bagus, tapi problemnya yang lain juga bagus men. Jadi dia nggak bisa stand out banget dibanding sama 3 handphone lainnya. Ya dia stand outnya seperti yang kita lihat tadi, dari segi fotografi, baik itu low light maupun makro, sekaligus shutter speed yang cepat. Cuman memang untuk videonya, walau ada peningkatan dari mid ya, mid berapa terakhir yang kita coba ya? Mid 60 itu ada peningkatan, Pro Plus. tapi ketiga handphone lainnya itu videografinya udah wah banget jumpnya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi ya secara video dia masih di belakang dibandingkan ketiga handphone lainnya. So kita nggak bisa bilang bahwa dia adalah kameranya terbaik, cuman ya kita udah pasti tahu lah ya, pasti ntar nomor 1 di ExoMart dia, ya kan? Udah tahu, udah pasti itu udah nggak mungkin nggak lah. Kita tutup season pass mana? Udah season pass. Kalau dia nggak nomor 1 kita tutup akun nih, jangan. Tapi nomor 1 nggak ngalahin ini nih, ini juga ini sekarang nomor 1 dia. Keluarga tapi Cuman dia itu cuma placeholder. Yeah. Dia tuh di sekarang nomor 1 buat nyimpen tempat. Begitu Huawei ngeluarin, dia dengan logo ini dia pindah ke bawah. Bang, silakan bang. Ya udah predictable lah, nanti juga pasti peringkat 1. Cuman ya lagi-lagi good, tapi kita belum bisa bilang the best. Nanti pas di last cam standing kita coba fight satu-satu. Gue yakin dia gak akan melenggang lama. Oke, soal desain. Desain menurut gue ya, ini desainnya Pura 70 Ultra ini bener-bener, gue nggak bilang paling bagus, enggak, cuma paling unik. Setuju. Iya kan? Flagship zaman sekarang tuh kebanyakan udah kayak begini nih. Vivo, ini 14 Ultra, Oppo Find X7 Ultra, gue yakin juga nanti kalau ada lagi juga bakalan kayak begini-begini lagi ya. Dengan ini udah tren ini udah dari 1-2 tahun kebelakangan. Begitu mulai ngomongin mereka pakai 1 inch, ya kan? Tapi ini walaupun dia 1 inch juga, dia mencoba untuk berbeda, ya kan? Dia nggak taruh di tengah kayak begini, kayak dia apa kemarin Mate kan begini tengah juga kan? Betul. Dia mencoba untuk berbeda di sini dan premium banget desainnya, berasa banget HP mahalnya tuh berasa banget solid, terus dengan belakangnya tuh vegan leather gini dan ya teksturnya tuh unik aja, unik banget. Desainnya menurut gue tuh perpaduan antara klasik dengan futuristik. Klasik kalau dilihat dari backdoornya, ya kan? Futuristik kalau lo lihat bagian modul kameranya. Ya palingan di antara keempat handphone ini yang looknya paling sederhana dan enggak kamera banget adalah Samsung Galaxy S24 Ultra yang simple dan sederhana approach-nya. Gue berharap ini berubah tahun depan. Amin. Karena kenapa dia bisa begini terus? Karena dia belum move on ke sensor 1 inch. Betul. Ini nggak akan muat sensor 1 inch dengan susunan kamera seperti ini, nggak akan muat.
Terus gue nggak tahu ya apakah ini masuk ke desain atau enggak. Cuma case bawaannya Pura 70 Ultra itu keren banget cuy. Jadi case-nya itu nggak bikin HP-nya makin terlihat jelek, malah makin bagus. Gue bener-bener malah lebih suka dikasih case begini, keren banget ya. Beda banget sama Find X7 Ultra tuh, case-nya cuma hitam polos doang. Betul. Terus ini nggak dapat case. Ini case-nya, case bawaannya out of the box sih sebenarnya jelek banget. Jangan lupa loh, ini kalau kita beli first batch awal-awal PO pertama keluar, di global ya? Iya, itu dapat fotografi kitnya, men. Itu yang keren banget experience-nya, jadi betul-betul kayak kamera Leica. Men, di antara di Ultras-nya semua, lo sadar nggak? Dia yang paling enak nih, Pura 70 Ultra, handling di tangan. Karena frame-nya dia yang paling rounded, nyaman banget ketika lo genggam. Dan sama, gue merasa walaupun dia besar ya, tapi di tangan tuh nggak terlalu gede banget rasanya ya. Beda banget sama si S24 Ultra. Ya. S24 Ultra tuh men, handphone 2024 yang paling gue capek megangnya. Karena gede banget, melebar juga, paling berat juga. Terus frame-nya tuh tajam bagian ujung-ujungnya. Cuma memang dia punya extra protection dari ketika jatuh gitu misalnya, dari frame titaniumnya. Perlu dicatat, men, Pura ini bukan yang paling enteng, tapi dia masih lebih enteng daripada S24 Ultra. Di bawahnya berarti ada si Oppo sama Xiaomi. Ya, sama kayak handphone yang lainnya ya, Pura 70 Ultra memiliki rating IP68, wireless charging, terus nggak punya SD card, dan juga tidak punya headphone jack. Terus mungkin kalau ada satu hal yang bikin S24 Ultra stand out, secara desain dari The Ultras ini, ya masih urusan S Pen, ya kan? Dia doang yang punya, ya lagi-lagi itu penting atau enggaknya tergantung kalian butuh dan pakai atau enggak. Gue personally, pakai itu S Pen tuh mungkin seminggu 2 minggu pertama kali ya. Ada honeymoon periodnya? Iya, habis itu lupa bahwa ada S Pen. Cuma memang gue inget ketika gue kan beberapa saat yang lalu kan sering keluar di undang-undang brand keluar negeri gitu ya, ada launching, ada acara atau apa segala macam. Kadang-kadang gue mesti tanda tangan secara elektronik lah. Ya udah itu baru tuh, oh iya gue punya S Pen, begitu doang. Jadi soal desain, ya lagi-lagi sebenarnya desain selera. Kalian pilih yang mana, drop komen di bawah. Kalau gue pribadi, desain gue suka banget sama Pura 70 Ultra. Lo? Kalau gue pribadi, gue prefer Oppo Find X7. Nggak bosen? Enggak, ya karena gue udah kebiasa sama X6 Ultra. Kesini gue tetap suka gue. Lebih apa ya? Lebih berkarakter aja. Mungkin gara-gara banyak yang ngebulet begini, akhirnya bosen. Bosen ya? Gue liat ini tuh gue refreshing banget. Oke. Masuk ke layar, Pura 70 Ultra menggunakan layar LTPO AMOLED. Refresh rate-nya 120Hz dan udah punya in-display fingerprint. Ini berarti sama men, kayak 3 handphone lainnya. Beda resolusi ya? Ya, resolusinya. Kalau itu dia bilangnya sih Full HD+, tapi sebenarnya kalau Full HD+ itu kan 1080 kali sekian-sekian. Ini sebenarnya 1260 kalau nggak salah kali sekian. Di atas Full HD+ sedikit lah ya. Tapi di bawah QHD. Ya. Terus buat kualitas layarnya gue lihat ya ini udah betul-betul flagship grade. Nggak ada yang bisa kita nitpick atau kita komplain dari Pura 70 Ultra dan 3 handphone lainnya. Nah kalau brightness yang paling tinggi by spec, brightness-nya siapa? Oppo paling tinggi. Terus Oppo kemudian diikuti oleh Xiaomi, habis itu Samsung dan Pura. Oke, tapi in real life itu kan peak brightness, which artinya kalau playing content HDR. In real life sebenarnya keempatnya mirip-mirip aja, tapi Samsung punya edge. Samsung punya edge di anti reflective coatingnya. Betul. Jadi ketika kita under bright sunlight, dia nggak semantul-mantul itu, nggak kayak smartphone lainnya. Untuk layar, satu-satunya yang curve adalah Find X7 Ultra. Sedangkan untuk Pura 70 Ultra dan juga Xiaomi 14 Ultra, mirip ya ini ya, dengan rounded edges layarnya dan agak cembung gitu layarnya. Iya, jadi dia nggak bisa dibilang curve sebenarnya, karena bukan layar yang ditekuk ke kiri kanan atau kiri, nggak, cuman beda gitu. Nah, gue sendiri prefer flat, ya kan?
Enggak. Nggak mau Gue kayak gini. nggak mau juga yang kayak begitu. Ternyata maksudnya yang menurut gue pribadi paling keren itu layar kalau desain memang kayak dua begini, Setuju. kayak dua ini gitu. Jadi curve tapi bukan, jadi Flat abis ya. jadi flat tapi nggak flat habis bener. Jadi kayak ada nonjolnya dikit gitu loh. Dan ketika dipakai buat gestur pun enak dari bawah Nah, gitu ya. bener-bener. Jadi nggak perlu yang curve kayak Samsung dulu, nggak perlu curve kayak ini, kayak Fan X7 Ultra, tapi lebih apa sih, gue bingung juga ngomongnya apa ya. Masa cembung sih, men? Lebih fungsional kali maksud lo. Enggak, maksudnya desain itu apa? Ih, Cembung. kalau lihat cembung lah, kalau lihat lebih cembung ke atas kan. Gitu ya? Ini kan flat man. Kalau lihat tuh kan. Oh iya. Iya kan? Oke. Masuk ke performa, yang paling kurang di antara keempat The Ultras ini, ya jelas Kirin 9010 di Pura 70 Ultra. Masih 7nm kan? Iya. 7nm, base-nya juga masih base berbasiskan SoC lama. Terus kalau kita lihat by benchmark, dia tuh kurang banget, ketinggalan banget di GPU ya. GPU-nya tuh kalau kalian lihat benchmark 3D Mark-nya, angkanya itu sepertiganya 8 Gen 3. Sepertiganya speed-nya. Ya kan? Itu juga kalian juga bisa lihat tadi di point GPU di Antutu, ya kan? Cuman ya kalau kita ngomongin performa buat daily, lo kan pakai juga kemarin, Iya. nggak masalah kan? Nggak ada masalah, aman-aman aja buat sehari-hari. Ya. Namanya buat daily, kalau Antutu udah di atas 900.000 tuh udah nggak ada rasanya lah. Iya, nggak akan ada gimana sebetulnya. Namun emang di antara ketiga handphone ini yang menggunakan 8 Gen 3, ya kan, Samsung itu masih secara performa di bawah Find X7 Ultra maupun Xiaomi 14 Ultra. Dan ketika gue pakai daily, misalnya gue pakai push rank, ya kan, 8 Gen 3 generally semuanya fine. Tapi S24 Ultra tuh kalau gue udah main ini 3 jam ke atas di ruangan non AC, itu pasti ada lah, starternya ada. Tetep men, dia masih di atas Pura. Oh iya, siapapun itu juga ya, semua ini di atas Pura aja. Gue sempat ngetes main LOL Wild Rift di Pura. Stabil sih performanya, tapi entah kenapa FPS-nya dibatasin di 90 doang. Padahal settingan udah gue set di 120. Mungkin di limit kali ya sama Huawei, tahu performanya kurang soalnya. RAM gede-gede semua. Pura 70 Ultra 16GB, ini bertiga basically sama, kecuali Samsung Galaxy S24 Ultra. Dia cuman 12GB. Nah untuk storage, semuanya tuh bervariasi up to 1 terabyte. Semuanya ada varian 1 terabyte-nya. Oke, battery and charging. Buat kapasitasnya, Pura 70 Ultra 5200 mAh, ya kan? Sedangkan Oppo dan Samsung sama-sama 5000 mAh. Kalau Xiaomi 14 Ultra, Karena unit kita yang global, ya, kan? Global. Yang Cina, dia 5300 mAh. Kalau yang global tuh 5000. betul. Charging nih, 3 smartphone asal China ini, ya kan, Pura, Xiaomi, sama si Oppo, itu ini charge-nya kenceng-kenceng. Ini support 100 watt, Find X7 Ultra 100 watt, si Xiaomi paling pelannya juga 90 watt, tapi semuanya jelas lebih kencang daripada yang satu itu. 45 watt ya. 45 watt nggak dapat charger pula dari dalam box, ya kan? Nge-charge-nya berapa kenceng, men? Ini dari 0 sampai 100. Untuk ngecas, Pura 70 Ultra dan 2 HP asal China lainnya, ya kan, kurang lebih butuh waktu 30 menit. Kurang lebih ya, Ya. variasi tergantung kondisi juga. Betul. Sedangkan buat S24 Ultra, dia yang paling lama, 1 jam ngecasnya, kurang lebih. Untuk SOT-nya, gue udah dapet 2 screenshot SOT. Pas pertama tuh, sepertinya gue belum mengoptimize settingan-settingan di Pura 70 Ultra supaya notif-notif nggak pada delay. Oke. Jadi itu gue dapet 8 jam SOT-nya. Itu gokil banget. Tapi setelah gue atur beberapa settingan supaya notifnya masuk on time, jadinya tuh cuma 6 jam dia SOT-nya. Lagi-lagi gue banyak mengaktifkan do not sleep di berbagai app supaya notif masuk kan. Jadi itu pasti berpengaruh gitu. By the way, SOT itu didapatkan dengan kondisi Pura 70 Ultra gue sudah ada native GMS-nya. Oke. Jadi bukan pakai HMS doang. Untuk Oppo Find X7 Ultra, SOT-nya bisa dapat sekitar 6 jam 10 menit. Sedangkan untuk Xiaomi 14 Ultra dan S24 Ultra kurang lebih sama SOT-nya, ya kan, 6 jam 45 menit. Dan perlu di-note juga,
ini inget juga ya, ini 14 Ultra ya? Ini 14 Ultra yang China, ya kan? Yang China 5.300 Betul. mAh. Masuk ke software, Pura 70 Ultra, ya dia pakainya HarmonyOS 4.2.0. Basisnya sih masih core-nya katanya Android ya, kemungkinan core-nya Android 12, cuman kan the rest-nya udah dirubah semua sama dia. Sedangkan 3 yang lainnya udah Android 14, jelas dia pakai HyperOS, S24 Ultra One UI 6.1, dan Oppo pakai ColorOS 14. Pura 70 Ultra karena unit kita adalah unit yang China, pakainya adalah HarmonyOS 4.2.0. Nah, itu kalau kita mau kasih adjustment susah juga ya. Intinya sulit lah. Yang ini kan firmware China. Ini udah firmware global, ini China. Jadi kalau mau ngomongin feature segala macam rada sulit untuk di-compare. Cuman yang pasti ini out of the box nggak ada, kalian juga pasti tahu ya, nggak ada GMS. Artinya kalian punya dua opsi. Kalau kalian beli yang versi China itu masih bisa install native GMS. Kalau kalian nggak tahu caranya gimana, gue kasih linknya nanti ke Gadget Digital, Gatal si Firlando, si Serta Firlando. Dia udah bikin tutorialnya. Which itu adalah yang gue pakai di sini, native GMS. Oke. Masih ada sedikit problem dengan notifikasi masih, cuman mostly sih aman sebetulnya. Hampir semua aplikasi yang gue pakai itu aman soal notifikasi. Nah, atau kalau kalian beli yang global atau misalnya kayak beli yang Malaysia gitu ya, itu bisa pakai Lighthouse yang sekarang namanya udah jadi Micro G Companion. Gue memilih jalan native dulu untuk saat ini. Di luar fitur GMS segala macam, basically ini mirip sama Honor Magic OS kemarin yang gue coba. Experience itu ringan banget, smooth banget. Gue no complaint sih sebenarnya di luar nggak ada GMS obviously. Kalau harus pilih, kita prefer dua handphone ini. ColorOS dia ringan experience-nya walaupun fiturnya nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau mau fiturnya yang seabrak-abrak adalah Samsung Galaxy S24 Ultra. Namun overall experience-nya juga tetap solid. Iya, banyak fitur bukan berarti banyak masalah di One UI terbaru ini. Jadi kalau kalian beli Pura 70 Ultra di partner shop kita yaitu Gondrai Store, make sure kalian diskusi sama tokonya, kalian mau dipasangin native GMS atau enggak. Intinya begitu. Bisa ya mereka punya service-nya. Bisa. Atau kalian lebih prefer pakai Lighthouse atau Micro G Companion tadi. Terus buat janji update, surprisingly Pura 70 Ultra ya seenggaknya dari hasil yang kita cari informasi ya. Nggak tahu nih bener atau enggak. Betul, dia paling low 2+3. Sedangkan yang paling tinggi itu Samsung 7+7 men, gokil. Ya. Sedangkan untuk Oppo sama Xiaomi sama-sama 4+5. Artinya 4 kali major Android update, Ya, 5 tahun security patch. betul. Oke, rest of the phone. Untuk yang pertama kita bahas vibration motornya dulu. Untuk ketiga handphone asal China, semua vibration motornya itu udah betul-betul flagship grade, truly flagship grade, dan empuk banget, enak banget ya. Tapi memang S24 masih sedikit. S24 Ultra, Ya, just flagship grade, cuma Betul. maksudnya nggak seempuk yang lainnya, nggak ada di level yang sama gitu. setuju. Untuk speaker, semuanya udah stereo. Tapi memang kalau secara sound, itu Pura 70 Ultra paling bagus. Kita dengerin dulu. Bisa denger nggak? Pura 70 Ultra tuh suaranya bassnya gokil, ya kan? Clarity-nya juga bagus, dan secara volume juga paling kencang. Betul. Nah, di bawahnya itu ada Xiaomi 14 Ultra dan Find X7 Ultra. Sedangkan S24 Ultra itu berada di bawah Xiaomi dan Oppo. Bukan karena jelek, enggak, bagus juga, clarity-nya tuh top. Cuma memang bassnya tuh nggak se-punchy, nggak senendang di Xiaomi 14 Ultra atau di Find X7 Ultra. Secara volume juga paling kecil. Satu-satunya yang tidak punya IR blaster adalah S24 Ultra.
Yang lainnya ada ya? Yang lainnya ada. Terakhir, Pura 70 Ultra untuk yang versi global tidak ada support 5G, jadi cuma mentok di 4G. Setidaknya, itu informasi yang kami dapatkan dari website Pura 70 Ultra Global. Alright, itu adalah hands-on Huawei Pura 70 Ultra. Pertanyaan tadi di awal tuh simple ya. Apakah dia bener-bener Ultra atau pura-pura Ultra? Gini, simpelnya dia berhasil memberikan Ultra Premium Experience di banyak kategori ya, banyak hal. Cuma kalau kita bilang udah main harga segini, flagship harga Ultra Premium, itu memang harus all-rounder kan. Nah, itulah dimana Pura 70 Ultra sedikit lacking, ya kan, sedikit kekurangan. Dia nggak bisa memberikan sebuah Ultra Premium Experience dari semua. Notably, soal performa dan videografi. Jadi menurut kita, P70 Ultra ini sebenarnya tak ada pincang ya. Bagusnya itu kayak fitur kameranya banyak dan keren, kemudian fotografinya bagus, desainnya juga bagus. Untuk kekurangannya bisa kita bilang videonya lah ya. Bagus, tapi masih kalah sama yang lain. Kemudian begitu juga dengan performanya yang kurang banget untuk segmen Ultra Premium Flagship. Dan yang paling penting harus digarisbawahi, ya kan, tidak ada support Google di produk ini secara default. All in all, sebenarnya Pura 70 Ultra itu adalah smartphone yang bagus. Problem utamanya adalah di harga doang, buat gue. Ini mahal banget, ini line sendiri. Di China, gue nggak ngomongin di Indonesia ya, dimana kalau ketika kayak misalnya gue ambil iStore masukin, dia mesti bayar pajak, ya kan, supaya image-nya nggak kenal legal. By the way, linknya ada gue taruh di deskripsi kalau mau beli di gue ambil iStore, itu kan bayar pajak. Harga di sananya aja udah mahal nih, itu 20 jutaan, kalau nggak salah 22 juta dirupiahin dari yuannya, 10.000 yuan kalau nggak salah. Nah, lo kebayang nggak 20 jutaan, sementara di market yang sama dijual Xiaomi 14 Ultra dan Pine X7 Ultra dengan harga 13-14 juta kalau dirupiahin. Kenapa Huawei bisa set harganya setinggi itu dan pede? Ya karena di Cina dia dikonsider tidak kalah dari Apple. Dan bahkan tahun sebelumnya dia juga jadi pengganggu sales Apple kan ya. Apple turun 20 sekian persen. Kenapa? Salah satunya karena Huawei naiknya 70%. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alessa. Gue Satesh, and this is G. Tunggu raca-raca kami berikutnya. Bye guys.